Pernah nggak sih kalian baca kisah pertempuran epik para raja di kitab Kejadian pasal 14? Terus tiba-tiba muncul satu sosok misterius entah dari mana. Dia muncul cuma sebentar, ngelakuin hal yang bener-bener luar biasa, lalu hilang gitu aja dari narasi. Ini bisa dibilang salah satu teka-teki paling bikin penasaran di seluruh Alkitab. Dan hari ini kita bakal langsung bedah tuntas. Pertanyaan besarnya, siapa sebenarnya raja misterius tanpa silsilah ini? Coba pikirin deh, di peradaban kuno yang namanya garis keturunan itu segalanya. Silsilah itu yang nentuin hak kalian, kedudukan, bahkan valid atau enggaknya seseorang jadi raja atau imam. Tapi di sini, kita dihadapkan sama seorang raja besar, sekaligus imam Allah yang maha tinggi, yang literally sama sekali nggak punya catatan sejarah keluarga. Gimana ceritanya tokoh sebesar ini nggak punya asal-usul yang jelas? Aneh banget kan? Nah, ribuan tahun setelah kisah di Kejadian itu, surat Ibrani pasal 7 ngasih kita bocoran soal ciri-ciri Melkisedek ini. Dan jujur aja ya, kedengerannya udah kayak pahlawan super. Dengerin ya, dia nggak berbapak, nggak beribu, dan nggak punya silsilah. Harinya nggak berawal dan hidupnya nggak berkesudahan. Belum lagi, namanya punya arti Raja Kebenaran. Dan gelarnya adalah Raja Salem, yang artinya Raja Damai. Dari ciri-ciri yang super nggak lazim ini aja, udah jelas banget loh kalau Melkisedek ini jauh-jauh lebih dari sekedar manusia fana atau tokoh sejarah biasa. Dan ini membawa kita ke bagian pertama, Kristofani. Apa sih Kristofani itu? Berdasarkan analisis apologet Elia Myron, teka-teki Melkisedek ini sebenarnya bisa dipecahkan lewat konsep teologis tersebut. Sederhananya gini, Kristofani adalah momen di mana Kristus menampakkan diri secara fisik jauh sebelum dia berinkarnasi jadi manusia berdaging. Banyak bapak gereja mula-mula seperti Ambrosius dari Milan dan juga didukung oleh argumen Elia Myron, yakin banget kalau Melkisedek ini bukan manusia biasa. Dia adalah penampakan Kristus itu sendiri 2000 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Bayangin, sebuah realitas ilahi yang sengaja hadir secara fisik khusus untuk satu momen krusial itu. Terus, kenapa pemahaman ini penting banget buat kita? Gini, dalam tradisi Yahudi yang ketat, seorang imam besar itu mutlak harus lahir dari suku Lewi berdasarkan hukum Taurat. Masalahnya, Yesus kan dari suku Yehuda. Jadi gimana ceritanya dia bisa jadi imam besar kita? Aha, jawabannya ada di imamat Melkisedek ini. Yesus jadi imam besar itu bukan karena urusan garis keturunan biologis atau hukum yang kaku, melainkan berdasarkan aturan Melkisedek, sebuah imamat kekal yang sebenarnya jauh lebih tua dan pastinya jauh lebih murni dari sekedar aturan suku Lewi. Dan tahu nggak apa bukti paling kuat dari pandangan ini? Datangnya langsung dari Yesus sendiri. Dia pernah bilang, Abraham bersukacita karena melihat hariku. Coba pikir, kapan Abraham pernah tatap muka dan bersukacita melihat Kristus? Elia Myron berargumen kuat kalau momen itu persis terjadi di Kejadian 14 tadi. Lewat tuntunan Roh Kudus, Abraham tuh sadar dan ngenalin kalau sosok Melkisedek yang berdiri di depannya nggak lain adalah sang Mesias yang dijanjikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, asal mula persepuluhan. Mari kita bahas sesuatu yang super relevan dan mungkin lumayan sensitif buat beberapa orang zaman sekarang. 10%. Angka ini sering banget memicu perdebatan panas. Tapi coba kita lihat konteks awalnya. Waktu Abraham ketemu Melkisedek, hal pertama yang dia lakuin setelah diberkati adalah ngasih 10% dari seluruh harta rampasan perangnya. Fakta menariknya, ini adalah kemunculan pertama kali soal persepuluhan di sepanjang sejarah Alkitab. Tapi justru disinilah letak keindahannya. Seperti yang ditekankan Elia Myron, apa yang Abraham lakuin itu murni 100% karena rasa syukurnya ke Tuhan atas kemenangan yang dia dapat. Ingat ya, kejadian ini tuh ratusan tahun sebelum hukum Tauratnya Musa turun. Jadi nggak ada paksaan sama sekali, nggak ada ancaman hukuman kalau nggak ngasih. Semuanya adalah respons kasih yang spontan karena dia baru aja berjumpa sama Kristus. Yang langsung membawa kita ke bagian ketiga, hukum versus kasih. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sebuah tindakan sukarela yang asalnya dari hati, pelan-pelan berubah jadi sebuah hukum yang kaku? Coba kita lihat lini masanya. Di tahun 2000 sebelum Masehi, Abraham ngasih murni karena anugerah dan kerelaan. Maju ke era Musa, sekitar 1400 sebelum Masehi, sistem persepuluhan ini mulai dibikin formal jadi hukum. Tujuannya spesifik, buat menghidupi suku Lewi yang emang nggak dapat warisan tanah, dan biasanya bentuknya hasil bumi ya, bukan uang. Fast forward ke tahun 33 Masehi, lewat pengorbanan Kristus di salib, seluruh hukum seremonial tersebut akhirnya digenapi secara tuntas. Di kitab Galatia dijelasin, kalau hukum Taurat itu fungsinya cuma sebagai penuntun aja sampai Kristus datang. Tapi ironisnya,
Hari ini masih banyak yang terjebak di paradigma lama, memberi karena aturan yang kaku, merasa terpaksa, atau malah takut kena musibah. Padahal karena semuanya udah digenapi oleh Kristus, motivasi kita kan harusnya udah bergeser hidup dalam kasih. Memberi karena relasi kita, dengan hati yang gembira, tanpa dipatok angka mutlak, dan benar-benar dipimpin sama Roh. Beda banget kan rasanya? Dan ini pas banget untuk kita bahas di bagian keempat, memberi tanpa takut. Kita masuk ke pusaran kontroversi modern yang sering bikin gerah. Analisis dari sumber kita menyorot kenyataan pahit tentang gimana konsep persepuluhan ini kadang disalahgunakan zaman sekarang. Elia Myron nunjukin kalau beberapa institusi pakai ayat-ayat perjanjian lama buat nakut-nakutin jemaatnya. Diancam kalau nggak ngasih persepuluhan nanti bisnisnya bangkrut lah atau kena celaka lah. Tragisnya, di saat yang sama dana yang terkumpul kadang dipakai buat gaya hidup hedon dan mewah-mewahan, sementara orang susah di sekitar gereja justru dicuekin. Nggak heran kan kalau banyak anak muda sekarang ngerasa muak dan kecewa. Perasaan itu valid banget. Makanya poin krusialnya itu jelas banget di sini, seperti kalimat tegas dari Elia. Jangan gunakan persepuluhan ini untuk menakut-nakuti jemaat kita. Teman-teman, Rasul Yohanes ngingetin kalau di dalam kasih itu nggak ada ketakutan. Kasih yang sempurna justru menyingkirkan ketakutan. Kalau kita ngasih sesuatu cuma karena parno dikutuk atau takut bisnis kita hancur, jujur aja, esensi kasihnya udah hilang sama sekali. Nggak ada artinya lagi. Kita sampai di bagian kelima, esensi kekristenan yang sesungguhnya. Nah, kalau rasa takut itu motivasi yang salah, terus kita harus respon gimana dong? Kerelaan hati aja ternyata belum cukup. Elia ngasih tantangan keras lewat kalimat ini. Memberi tanpa berhikmat itu sia-sia. Sebagai pengikut Tuhan, logika dan akal budi kita tetap harus dipakai. Kita diajak jadi pengelola yang bijak. Kita harus kritis, ngecek kemana uang yang kita kasih itu mengalir. Apa beneran nyampe ke orang yang kelaparan? Atau bantu anak yang nggak bisa bayar sekolah, kayak praktik gereja mula-mula? Atau jangan-jangan cuma dipakai buat bikin layar LED makin gede di gedung yang udah megah? Ini realitas tajam yang lumayan nabok buat kita. Ironis banget kan, kalau ada orang yang bangga pamer ngasih sumbangan gede ke institusi raksasa, tapi di saat yang sama dia nyuekin orang tuanya sendiri atau tetangganya yang lagi kelaparan. Sumber kita ngingetin soal teguran keras Yesus ke orang-orang Farisi dulu yang berlindung di balik alasan, udah ngasih ke Tuhan, cuma buat ngehindar dari tanggung jawab ngerawat orang tua. Prinsipnya sederhana, mengasihi Tuhan yang gak kelihatan, itu harus dibuktikan dengan tindakan nyata mengasihi sesama yang jelas-jelas kelihatan. Pada akhirnya, esensi memberi itu jauh melampaui aturan matematis 10%. Pemberian yang otentik itu sebenarnya luapan alami dari persatuan kita dengan Kristus. Ada analogi luar biasa dari Elia soal ini. Semakin kita berdiri dekat ke sumber terang, bayangan kita sendiri bakal semakin hilang. Begitu juga kita, semakin kita melekat sama kemuliaan Kristus, rasa terikat kita sama harta dan materi duniawi otomatis bakal memudar dengan sendirinya. Fokusnya bergeser, bukan lagi pada uangnya, tapi pada hati kita yang terus diubahkan. Kita udah menelusuri dari teka-teki sosok Melkisedek yang misterius, ngelihat murninya pemberian Abraham, sampai membongkar realitas manipulasi yang masih terjadi hari ini. Sekarang, semuanya kembali ke kalian. Saat kalian merogoh saku untuk memberi, entah itu uang, waktu, atau tenaga, coba tanya ke diri sendiri. Apakah tindakan itu didorong oleh rasa takut karena ancaman hukum? Atau justru meluap karena kasih yang tulus setelah kalian melihat terang Kristus? Jawabannya ada di kedalaman hati kalian sendiri. Sampai jumpa di paparan berikutnya, dan teruslah menggali kebenaran.